Q&A. Udah lama banget kita nggak Q&A, udah berapa bulan? Nggak tahu, terakhir kita kayaknya di mobil atau enggak? Pas kapan? Aduh lupa. Ya Q&A terakhir kita itu pas saat kita makan batagor di mobil. Itu pertama kali kita Q&A. Itu pertama kali, kan terakhir kali jadi pertanyaan kamu. Oh iya, itu terakhir kali kita Q&A dengan kamera ini. Oh ini ada 2 ya? Oh iya lah, jelas canggih banget ya sih sekarang. Ini aku harus adaptasi. Iya, dia satu di sini, satu di sini. Jangan kamu bisa melihat sini kan tuh. Kamu bisa ngaca di sini kan. Kenapa yang ini dibikin nggak bisa ngaca? Yang ini ada lagi sebenarnya satu tapi nggak digunakan. Gitu. Kalau misalnya kalau mau bikin ngaca lagi itu harus ada TV kayak monitor gitu buat beli sih. Beli harga sekitar 4 sampai 5 jutaan sih. Oh maaf ya, saya nggak punya uang. Oh gitu. Jadi nggak ada. Oke, fine. Oke guys, jadi anyway kita udah siapin pertanyaan-pertanyaan yang disediakan oleh kalian semua. Nah waktu itu aku tulis di kolom komentar. Pasti saya nggak tahu kapan aku nulis Q&A-nya. Kayaknya tahu waktu kamu di IG kan? Betul sekali, saat di IG. Jadi ini udah ada 10 pertanyaan. Ini ada 10 pertanyaan ini. Di kok besar ya benar pertanyaan ini? Biasa aja. Oke, fine. Oke, pertanyaan pertama. Kata-kata atau pesan anak muda? Yang pertama, list pertanyaannya adalah kata-kata atau pesan untuk anak muda yang sekarang. Kenapa nggak aku? Lah iya. Ih, nggak ada. Aku mah nggak ada pertanyaan yang serius gitu. Kenapa milihnya pertanyaan itu gitu? Ya karena di antara banyak pertanyaan ini kayak nggak pernah ditanya ke kita. Jadi ya ini yang aku pilih. Semangat terus guys. Oke, untuk pesanku anak muda yang sekarang, jadi kayak habisin aja waktu mudamu dengan apa yang kamu suka dan cintai gitu. Oh iya, jangan sampai kalian tuh nanti pas udah tua nyesel kenapa waktu aku muda aku gak berani nyoba ini, gak berani nyoba itu, takut ntar diomongin gini, takut diomongin gitu. Gas saya cuma Pokoknya jangan pedulikan asal omongan nggak orang merugikan orang lain. Gitu. Jangan pedulikan omongan orang lain, gaspol. Oke, terus yang kedua, tahu nggak bikin mood balik? Tahu nggak sih bikin mood balik kalau lihat video Mas Ibnu sama Karita? Itu bukan pertanyaan, kan? Jadi aneh deh ini pertanyaan. Lah ini kan dipilih juga salah satunya juga. Ada tim kreatif, anggap aja ada tim kreatifnya. Gak mungkin, pasti ada banyak pertanyaan, tapi kenapa kamu pilihnya yang kayak gitu gitu? Bingung aku gitu. Ya, sebelumnya terima kasih banyak buat bagi kalian yang sering nonton video kita. Oke, lanjut. Pertanyaan ketiga, suka nonton anime nggak kak? Enggak. Suka. Aku enggak. Suka, kamu suka kok satu. Enggak. Attack on Titan? Enggak, siapa bilang suka? Aku yang bilang. Aku enggak suka. Kamu ngakuin itu bagus. Aku Kayak aku suka dia enggak, fine. Anyway. Terus, Bang, tinggi lu berapa cm, Bang? Oke, tinggi aku 187, tinggi kamu? 155. Ini bentar, pertanyaan itu kayak pertanyaan dulu. Kenapa kamu pilihnya gitu loh? Ya cuman karena di antara semuanya banyak ya cuman ada gini-gini doang. Nah, kamu belum, ini kan belum semua gitu. Hati-hati. Kalau lagi bete sama pasangan biasanya ngapain biar nggak bete lagi? Nah tuh, coba dijawab. Kalau lagi bete sama pasangan, Biasanya ngapain biar nggak bete lagi? diemin aja, percuma ngapain mikirin pasangan gitu. Aku mah kalau bete ya udah cari aja hiburan sendiri, bisa keluar sama teman-teman. Sayangnya aku sampai detik ini ya belum bisa main sama teman-teman aku. Kenapa? Tahu tuh. Terus kenapa nggak ikut iko-ikoyan? Aku nggak ikut iko-ikoan karena merasa rezekiku belum sebanyak itu guys. Gini loh, aku ngebantu orang kalau di balik layar aja, nggak perlu ikut yang iko-iko di gitu nggak usah. Jadi aku lebih membantu ke kerabat dekat aku dulu, misal ada keluarga yang belum mampu atau ada temen atau siapapun gitu. Tapi misal ada orang asing yang benar-benar kelihatan mata nih langsung dia kasihannya gitu, aku pasti bantu gitu. Tapi kalau iko-ikoyan enggak dulu deh. Oke. Terus kalau aku kenapa nggak ikut iko-ikoyan? Karena nggak mau aja sih. Karena menurutku aku sebenarnya akan berbagi juga, tapi menurut aku bukan dengan cara iko-ikoyan, cara aku berbagi sih. Sesimpel itu aja sih. Makanya aku nggak mau ikut gitu. Menurut Kak Ibnu, Kalita mirip artis drakor yang pemeran utama cewek di Extraordinary You nggak sih? Dia nggak nonton guys. Kalau aku nonton. Aku sebenarnya udah sempat searching di Google si cewek ini sih, karena emang banyak banget komen di TikTok yang menyebutin Ayang mirip seperti ini ya. Dan jawabannya mirip. Emang mirip sih, dari misal rambutnya segala macam, dari cerinya mukanya gitu. Jadi mirip. Oke, lanjut. Pertanyaan selanjutnya, kenapa bisa dinamain Mas Ibnu? Asal usulnya apa?
Menarik banget. Jadi asal-usulnya dinamain Ibnu karena almarhum papaku itu suka yang namanya Ibnu Sina gitu. Ibnu Sina kan adalah bapak dari kedokteran gitu ya. Jadi kalian di sini Ibnu Sina, gitu tunjukin. Nah, Ibnu Sina itu bapak dari kedokteran yang kalian pintar, bijaksana, terus dermawan juga dan kaya raya juga. Jadi harapannya sih bisa seperti itu sih. Amin ya Allah. Amin. Oke. Emang itu pertanyaan maksudnya itu ya? Bukan deh, kalau maksudku aku nangkapnya kenapa bisa dinamain Mas Ibnu? Kenapa semua orang bisa menyebut kamu Mas Ibnu? Gitu, bukan arti nama kamu Ibnu gitu nggak? Oh iya bisa, oke. Aku jawab juga kali itu daripada debat kan. Gak ada salah yang jawab. Terus kenapa bisa dinamain Mas Ibnu itu dikarenakan aku anak pertama. Terus kayak aku cucu tertua gitu kan di keluarga mama. Sebenarnya mama itu kan keturunan Aceh sama Padang ya, jadi nggak ada hubungan sama Mas. Nah kebetulan keluarga papa ini itu kakekku yang dari papa itu Jawa. Terus nenekku itu Sunda, jadinya Mas itu ya karena aku pertama aja gitu. Karena, tapi sebenarnya masih belum menjawab sih Mas. ya, akhirnya dipanggil jadi Mas Ibnu. Kenapa sih panggil Mas Ibnu? Kan banyak orang nih, bahkan fans kamu tuh manggilnya Mas Ibnu. Kenapa gitu? Kalau aku sih nangkepnya itu ya. Oke ya, aku jawab lagi karena aku nggak mau debat ya, biarin aja lah. Kenapa dipanggil Mas itu? Karena waktu pas pertama kali aku nembak Ayang, itu dia bilang Mas Ibnu, Mas Ibnu, Mas Ibnu gitu. Jadi semuanya bilang Mas Ibnu. Videonya ini ada 3, 2, 1. Semua aku pikir konten Mas Ibnu. Nggak pernah digini. Ya ini. Nah, kayak itu baru menjawab. Kalau Nah, itu dia. Oh gitu ya. Aku kira ini dari usul keluarga. Jadi ini panjang banget gitu aku jawabnya dari awal kenapa Ibnu namanya, terus kenapa Mas. jadi gini, kalau nanyain arti nama kamu, kenapa dikasih nama Ibnu sama orang tuanya gitu. Tadi kan pertanyaan, kenapa bisa dinamain Mas Ibnu? Asal usulnya gitu loh. Oke, fine. Terus yang pertanyaan selanjutnya. Kepo. Kak Ibnu masih jadi karyawan nggak? Ingat video prank resign ke Kalita? Coba kamu jawab. Nah, kamu karyawan atau enggak? Kebetulan masih. Udah, simpel itu aku bilang aja. Gimana cara kita mau semangat kerja? Gimana ingat bahwa kamu masih miskin? Itu jadi aku semangat kerja. Kadang ya, aku tuh sangat males banget mau bikin konten, mau apapun gitu. Kayak pengen rebahan, kayak males gitu di depan kamera. Tapi tuh ingat, ya Allah aku tuh masih miskin dan ini yang menghasilkan uang gitu. Ya udah, jalanin aja gitu, kerja. Jadi ingat bahwa kamu masih miskin. Itu sih alasanku masih semangat bekerja. Terus kalau aku kenapa, gimana cara Kak Ibnu mau semangat kerja? Sebenarnya gini, kayak banyak banget gitu ya sebuah tekanan di pekerjaan itu, karena ada juga sebuah tekanan yang menurutku nggak penting gitu ya. Kayak sebenarnya aku nggak butuh tekanan di dalam pekerjaan ini gitu, tapi aku malah dapet tekanan hal itu juga. Dan banyak banget faktor-faktor, misalnya contoh kayak buat konten kayak gini ya, ini kan lagi buat konten Q&A. Ini kan sebenarnya banyak banget nih faktor yang membuat kayak jadi males lah, ataupun jadi kayak nggak mood segala macam. Tapi justru yang aku mikirin, kalau misalnya aku lagi males atau aku lagi banyak tekanan atau lingkunganku semuanya nggak dukung terhadap apa yang aku lakuin, aku mikir tujuanku melakukan hal ini sih gitu. Jadinya aku akan terus semangat dan ceria gitu kan, karena setiap kalau kalian tahu gitu why, dari why gitu, why atau kenapa kalian melakukan suatu hal A gitu, misalnya contoh kalian melakukan hal ini karena kalian mau kaya gitu, contoh kayak misalnya kayak Ayang, kalian mau kaya gitu. Kalau kalian selalu berpacu terhadap why kalian, kaya, kalian nggak akan capek gitu sampai tujuannya. Jadi menurut aku, jika kalian ingin melangkah gitu atau bekerja atau melakukan hal ini itu, menurutku kuatin dulu faktor why-nya gitu. Kayak apa yang aku lagi lakuin di sini, misal contoh aku lagi lakuin contoh sekarang di YouTube gitu, atau aku lagi buat konten segala macam, aku selalu mikir apakah why-ku ini, aku selalu mikir why-ku di awal aku akhirnya terjun ke dunia seperti ini gitu sih. Jadinya aku selalu ingat tujuanku dan why-ku, dan itu membuatku selalu semangat sih di saat semuanya nggak dukung gitu guys. Kalau tiba-tiba gini, udah nih ingat why kamu apa jalan, tapi ternyata kamu nggak happy, kamu terpaksa ngejalanin itu, kamu gimana? Itu berarti bukan why-mu, sesimpel itu.
kenapa bisa jadi bukan waimu? Ternyata gini, tapi satu-satunya pekerjaan yang kamu punya itu gitu, kamu jalan, tapi ternyata kamu nggak happy. Kayak kamu mau ngejalan itu kayak beban banget tiap hari terus ngulang rutinitas itu, terus gimana sana? Karena gini loh, setiap orang itu pasti punya sebuah rutinitas. Sekarang misal contohnya kayak sebuah pekerja kantoran gitu kan. Ada pekerja kantoran yang dia lagi melaksanakan rutinitasnya panjang banget gitu. Dia harus kayak bangun gitu jam 5 subuh, terus dia harus menjalankan jam 7 gitu ya. Walaupun misalnya ini bukan dalam kondisi WFH ya. Dan itu terus rutin gitu. Terus rutin dilaksanakan. Terus lama-lama dia enak sama pekerjaan itu. Dia mual. Pertama itu manusiawi. Terus yang kedua, ingat why-nya gitu. Kenapa dia mau kerja di situ? Dia benar why-nya mau dapet duit gitu. Ya udah. Tapi kan bisa cari, berarti dia bisa dong pindah cari pekerjaan lain yang sama-sama akan menghasilkan uang. Iya, tapi harus bersyukur juga. Apakah pekerjaan yang dia lagi laksanakan sekarang sudah cukup atau belum segala macam. Misal contoh nih, aku punya pekerjaan A, B, C, D. Terus pekerjaan A ini udah dengan effort yang aku keluarkan dan dengan hasil yang aku dapatkan ini nggak sesuai. Nah itu kalau misalnya kamu ngelihat effortmu dan income-nya itu nggak sesuai, ya itu bisa kamu itu baru bisa menyatakan bahwa pekerjaan itu nggak valid gitu. Misalnya bukan nggak valid, rugi gitu. Iya. Kalau pekerjaannya income-nya bagus tapi cuma ternyata karena your mood gitu kan, mood segala macam, terus padahal effortnya juga ya elah gitu. Misal contoh ya effortnya cuma kayak 1-2 jam fokusnya terus selesai gitu, dapat income yang cukup baik, menurutku itu worth to diperjuangkan gitu. Tapi tekanan batin di dalamnya gitu. Ya menurutku kayak harus bahkan kayak kamu membuang waktu dengan karena kamu terpaksa ngejalanin itu. contohnya Ya misal kerja kantor gitu, ya gaji gede tapi tuh kesiksa banget, berarti nggak ada happy-happynya, nggak ada kayak kita pulang udah cuman kayak robot jalan gitu, kayak nggak happy. ya waimu gitu akhirnya kan menjadi influencer dan kamu tetap melaksanakan. Enggak, aku nggak merasa jadi influencer. Kamu sudah menjadikan influencer kalau misalnya kamu bisa membuat orang akhirnya membeli sejuk. Ya. Kamu karena ikut arus gitu ya, kalau misalnya karena kalau misalnya tiba-tiba aku waktu itu nembak kamu terus alhamdulillah kita viral gitu kan, terus saya ikut arus segala macam. Sekarang waimu tuh apa gitu? Setelah kamu selidiki, apa waimu? Waiku aku menjalani ini. Oke, berarti waimu adalah hidup sederhana atau waimu ingin semuanya bahagia? Hidup tenang, bukan semuanya bahagia mah nggak bisa. Hidup tenang sih yang lebih tepatnya. Berarti sekarang nggak tenang? Agak nggak tenang. Apa yang membuatmu nggak tenang? Ya harus banyak tuntutan, banyak paksaan. Apa itu banyak tuntutan, seperti tuntutan fisik gitu? Atau tuntutan baju, atau tuntutan apa? Enggak. Why hidupmu? Apa? Lita mau hidup karena apa gitu? Ada nggak kamu punya tujuan gitu untuk hidup karena apa? Tapi ya buat membahagiakan diriku sendiri dan keluargaku. Oke, sekarang sejauh ini kamu sudah membahagiakan keluargamu belum? Belum. Coba nanti kalau misalnya mama, papa atau mbak segala macam keluarganya Lita nanya, silakan dijawab ya, karena kan sejauh ini menurut Lita belum. Tapi menurutku ya, orang yang melihat Lita berjuang untuk membahagiakan keluarga, menurutku sudah lebih dari cukup bahkan dengan umur kamu ini. Apa yang kamu berikan ke mereka itu jauh lebih dari cukup gitu. Dengan apa yang kamu capai, bahkan even orang di atas umurmu juga tidak akan bisa melakukan apa yang sudah kamu lakukan ke mereka gitu, ke keluargamu. Menurutku sih hal yang kamu lakukan itu sudah luar biasa sih. Enggak juga, kayak belum bisa ngalahin, bisa ngalah apa. Apa yang sangat ingin kamu berikan ke mamahmu tercinta? Apa yang sangat ingin kamu berikan? Nggak mau, ngapain aku spill di sini? Ya kan nanya. Ya aku nggak mau. Nggak mau. Refleksiku nggak mau. Oke guys, sekian itu aja pertanyaan di Kenny kali ini. Banyak banget pertanyaannya dan kita masih belum. Banyak banget pertanyaannya, nggak ada. Pertanyaan nggak ada yang bagus. Bagus banget pertanyaan terakhir. Apa tujuan? Kenapa kita harus semangat bekerja gitu? Bagaimana cara kita semangat bekerja? Itu bagus gitu. Bener nggak sih? Ya.
Hah? Oke guys, sekian. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Dan Dadah guys. terima kasih sudah nonton. Ciao.